Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa menjumpai Anda semua bersama saya Hersu bin Arif dari Forum News Network. Saya melihat ini soal peran TNI kembali ke jabatan-jabatan sipil atau kalau di masa lalu di fungsi ABRI itu kembali di soal ini tentu saja berkaitan yang paling banyak disoroti ada dua kasus soal Kepala Bulog, Letnan Jenderal Novi Helmi Prasetya dan juga Letnan Kolonel Teddy. Wah, ini yang yang paling sensasional. Dan kemarin ketika Hmm. di DPR, Pak Safri Menhan ditanya oleh wartawan soal itu. Karena kan sekarang pemerintah juga sedang mengajukan revisi Undang-Undang TNI. Tapi sebenarnya ada yang lebih ramai, yakni soal Polri yang juga akan direvisi. Nah, seperti biasa saya ajak Anda untuk berbincang dengan pengamat dan analis politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta, Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ya. Pak Safri kemarin ditanya oleh wartawan, dia menjelaskan bahwa Hmm. ada 15 di kementerian dan lembaga itu yang dimungkinkan diduduki oleh perwira TNI, terutama ini perwira tinggi ya, rata-rata sesungguhnya yang tidak harus pensiun. Tapi ketika ditanya apakah posisi Sekap itu termasuk itu, Pak Safri tidak menjawab secara langsung, dia hanya memberikan secara normatif seperti itu. Oke, mari kita diskusikan soal ini, Bung Ginting. Dan juga orang kan terlalu terfokus pada revisi Undang-Undang TNI, padahal ada revisi Undang-Undang Polri juga nggak kalah serunya gitu ya. Iya, iya, betul. Ya, Bung Hersu, kalau melihat Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 itu, di pasal 47 ayat 1 memang sudah jelas, tegas, lugas, itu menyatakan bahwa eh, militer aktif yang menduduki jabatan sipil itu harus pensiun atau mengundurkan diri. Itu udah jelas tegas gitu. Kemudian di pasal 2-nya kecuali di 10 kementerian dan lembaga ya 10 yang ya yang itu di situ ya. terkait ya yang terkait dengan tugas-tugas pertahanan dan keamanan. Yang Hmm. pertama tentu Menko Polkam, Hmm. kedua Kementerian Pertahanan, lalu Lemhanas, Hmm. Wantanas, Hmm. kemudian Badan Intelijen Negara, Badan Siber Sandi Negara, Hmm. Badan eh, Narkotika Nasional, lalu Badan SAR Nasional, Hmm. yang ke-9 itu Sekretaris Militer, Ya. yang ke-10 Mahkamah Agung bidang kamar kemiliteran. Nah, Hmm. kemarin Menhan Safri Samsudin mengemukakan berarti akan ada tambahan 5 lagi. Hmm. Tambahan 5 itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Hmm. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, kemudian juga Kementerian Kelautan Hmm. dan Perikanan, dan satu lagi Kejaksaan Agung, Hmm. pidana militer itu jadi 15. Nah, menurut saya memang 5 ini muncul setelah Undang-Undang TNI lahir. Jadi BNPB itu baru muncul setelah tahun 2004. Hmm. Undang-Undang TNI kan tahun 2004. BNPT juga begitu. Bakamla juga gitu. Nah, Hmm. BNPB itu bukan cuma di Indonesia, Bung. Di Amerika pun namanya FEMA itu diisi oleh juga kalangan militer karena Ya. 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 berbicara masalah bencana alam misalnya, Hmm. militer itu punya satuan tertentu untuk Hmm. Hmm. penanggulangan Hmm. bencana alam, Hmm. bahkan menjadi ujung tombak. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu juga begitu, di seluruh dunia juga Hmm. militer masuk dalam penanganan terorisme. Bakamla, keamanan laut, itu udah jelas Hmm. ada kata laut ya kan. Hmm. TNI Angkatan Laut di situ. Terus Menteri Kelautan dan Perikanan wajar juga di situ
tempat angkatan laut juga bisa Hmm. bisa di situ. Lalu juga Kejaksaan Agung bidang atau pidana militer kan sekarang Hmm. ada Jampitmil ya, Jaksa Agung Muda pidana militer. Jadi menurut saya wajar. Nah, tapi memang bagi saya perlu diantisipasi dengan satu pasal lagi yang memungkinkan jika ada situasi-situasi darurat misalnya Hmm. yang bisa menjadi diskresi presiden. Hmm. Mengapa ini penting dimunculkan? Karena seperti itu tadi, 5 lembaga atau kementerian yang baru muncul itu kan baru ada setelah Undang-Undang TNI lahir. Nah, Hmm. sementara revisinya dari 2004 ke 2005. Hmm. Artinya kan sudah 20-an tahun, 21 tahun bahkan. Hmm. Apa iya nanti kalau tidak diantisipasi 20 tahun ke depan seperti apa? Jadi Hmm. harus dimaknai kita harus mengantisipasi situasi karena di dalam Undang-Undang Pasal 30 kan juga ada sishankam rata di Hmm. mana kalau ada situasi-situasi yang mengharuskan TNI atau militer terjun aktif untuk kepentingan bangsa dan negara, ya monggo-monggo aja. Jadi Hmm. bagi saya sih tidak masalah, Bung, Hmm. yang dikemukakan tambahan di pasal 7 ayat 2 itu. Hmm. Nah, jadi tadi Bung Hersu kemukakan bagaimana dengan kasus Majen Novi Helmi itu kan Hmm. dengan Teddy Indrawijaya. Hmm. Ya, salah satu kesimpulan diskusi kita waktu itu kan memang merekomendasikan Hmm. pensiunkan Ya, Teddy kan ya, begitu. ya, ya. Pensiunkan juga Majen Helmi. Nah, ini kan persoalannya adalah tidak tertib administrasi, Bung. Hmm. Ya, kalau bahasa bahasa tegasnya buruk sekali administrasi di pemerintahan, termasuk di militer. Mestinya kan juga duduk bersama Hmm. karena misalnya di Rut Bulog itu berada langsung di bawah presiden, kelembagaannya sekarang, mestinya biar saja presiden atau sekretaris negara yang mengumumkan, bukan menteri BUMN. Polanya harus ditata rapi. Misalnya, Novi Helmi itu dari asisten teritorial Panglima TNI digeser dulu Ke Danjen menjadi dulu ya. Danjen Hmm. Ya, TNI, ya, ya, ya. terus dapat pangkat Letnan Jenderal kan. Ya. Nah, setelah itu dipensiunkan, baru Hmm. diberikan Bulog. tempat jadi Hmm. di Rut Bulog. Nggak Hmm. ada masalah, karena Hmm. memang salah satu programnya Presiden Prabowo yang diutamakan adalah ketahanan pangan. Hmm. Hmm. Nah, begitu juga dengan kasus Teddy ini, kan sejak Hmm. awal publik juga memprotes, nih apa-apaan kok Hmm. di Seskap tapi masih militer aktif. Hmm. Dan Apalagi Seskap itu katanya disebut-sebut sebagai eselon 2. Eselon betul. 2 kan brigadir jenderal. Hmm. Sementara ini masih mayor waktu itu. Loh kok naiknya lompatnya luar biasa begitu kan? Makanya dikritik, loh ini kok kayak negeri Nagabonar gitu kan. Oh, lompatannya bayangkan, letkol, kolonel, brigjen harusnya kan naiknya 3 lompatan. Padahal itu harus dibutuhkan waktu setidak-tidaknya 25 tahunan untuk menjadi bintang satu gitu kan. Nah ini baru 14 tahun gitu kan, jauh banget Bung Hersu. Nah apalagi dalam sejarah Indonesia kan eh, Seskap pertama Mayor Jenderal Jamin Ginting itu udah jelas Mayor Jenderal. Yang kedua Mayor Jenderal Polisi Sugeng Iman Santoso. Kan jelas juga posisinya jenderal-jenderal senior. Nah, karena itu memang jalan keluarnya bagi Teddy adalah pensiunkan dini atau kalau mau aktif di militer lepas seskapnya. Dia kemudian menjadi asisten ajudan presiden. Nah, itu tidak akan diprotes atau dikritisi karena memang aturannya seperti itu. Nah, Jadi jadi tetap tetap di lingkungan Pak Prabowo lah ya kalau memang dibutuhkan dan tetap bisa jadi iya anggota TNI betul. aktif gitu ya.
Betul, Hmm, silakan aja seskapnya lepas, hmm, tapi kemudian tetap menjadi letkol, walaupun letkolnya juga kontroversi, dan hmm, ini sebenarnya bisa ditinjau kembali. hmm, Kan dalam aturan itu kan selalu ada di bawahnya, apabila terdapat kekeliruan, ya hmm, kan, hmm, maka dapat diperbaiki atau ditinjau kembali. hmm, Nah, itu kasusnya. Nah, kemudian soal usia pensiun pasal 53 wajar saja memang di dalam lingkungan militer seluruh dunia itu rata-rata 60 tahun, Bung. Dan Anu Indonesia ya, militer termasuk itu yang ya. ya militer Hmm, itu 60 tahun, bahkan untuk perwira tinggi terutama bintang 4 bisa dari 62 sampai 65. Di Amerika dibuat seperti itu. Nah, hmm, bahkan keanehan terjadi di masa Donald Trump ini, Bung. hmm, Ada Letnan Jenderal Angkatan Udara sudah pensiun, ditarik kembali sama dia, hmm, dijadikan Kepala Staf Gabungan, diaktifkan kembali, Bung. hmm. Gitu. Nah, agak ngawur-ngawur memang Donald Trump Ya, ini. kalau bukan agak Ya. ngawur, kalau Donald Trump memang ngawur. Tapi masa Pak Prabowo ikut ngawur gitu. Nah, makanya jangan. Makanya Hmm, kami ingatkan karena kami sayang kepada presiden kita, punya ekspektasi tinggi, juga TNI kita juga harus kita jaga marwahnya. Jadi saya kira tidak terlalu banyak kontroversi di dalam revisi Undang-Undang TNI ini, hmm, berbeda dengan revisi Undang-Undang Polri yang luput dari perhatian publik. Jadi hmm, bagi saya sebenarnya lucu juga loh, kok orang mengapa lebih banyak mengobok-obok atau fokus ke revisi Undang-Undang TNI yang menurut saya tiga pasal yang akan dibahas itu tidak terlalu berbeda jauh. hmm. Masa urusan usia pensiun, Hmm. kemudian eh, penempatan di jabatan sipil, tapi tidak banyak yang berbeda dengan undang-undang yang disahkan di 2004, dan juga di pasal 3 kan tentang kedudukan TNI, ya memang secara operasional di bawah presiden, Hmm. namun dalam eh, apa namanya administrasi kebijakan itu termasuk keuangan di bawah Kementerian Kementerian Pertahanan. Pertahanan. Hmm. Nah, ini penting memang. Nah, yang namanya lembaga militer yang memiliki senjata harus ada kontrol. Hmm. Kontrolnya dari Kementerian Pertahanan itu. Hmm. Hmm. Nah, yang masalah kan polisi itu, Bung. Ya, 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 Ini ya. kan, ya, ini dia itu kan punya dua senjata ya, artinya Hmm. senjata api, kemudian juga senjatanya hukum. Punya dua, kuat Hmm. bener kan? Hmm. Hmm. Nah, Hmm. bisa menjerat semua orang, termasuk Bung Hersu, bisa dijerat nih Bung Hersu Hmm. 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 dengan senjata hukumnya. Karena itu harus ada yang mengontrol. Dia Karena di bawah, sekarang di bawah presiden langsung kalau ya polisi ya. iya, eh, memang secara operasional bisa TNI Polri di bawah presiden, namun secara administrasinya harus diatur juga. Hmm. Misalnya, menurut saya ya, berdasarkan hukum Jenewa, Konvensi Jenewa, polisi itu kan sipil yang dipersenjatai, dia Dipersenjatai tuh ya. sipil. Hmm. Karena itu apabila ada paramiliternya, nah dia termasuk bukan sipil, maka BRIMOB menurut saya masukkan saja untuk BRIMOB di Kementerian Pertahanan, ya kan? Lalu polisi konvensional bisa dimasukkan ke dalam Kementerian Hukum, karena di hampir seluruh dunia tugasnya eh, law and order itu, Bung. Jadi betul-betul penegakan hukum, dan harus ada yang kementerian di atasnya, bukan sembarangan seperti ini. Nah, kalau sekarang kan dia bisa minta uang ke eh, Menteri Keuangan, sementara TNI kan tidak, Ya. melalui Kementerian Pertahanan. Nah, ini kan harus diatur, belum lagi
soal kata yang salah dipahami menurut saya ini berawal dari di Pokja DPR yang menurut saya keliru supaya saya nggak salah membacakan, Bung. Itu tim Pokja menerjemahkan pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen itu secara keliru sekali menurut saya. Karena begini, di mana pada bab tiganya naskah akademiknya itu disebutkan katanya dalam ketentuan pasal 30 ayat 3 dan ayat 4 lebih menegaskan pembagian tugas dua alat negara yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan negara, yaitu TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan Polri sebagai alat negara di bidang keamanan. Hmm. Nah, dengan adanya pembagian tugas tersebut diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme TNI dan Polri. Itu keliru. Hmm. Karena pemahaman ini jika Polri sebagai alat negara di bidang keamanan, Hmm. maka akan sangat luas cakupannya. Hmm. Hmm. Eh, Misalnya kan keamanan itu kan ada keamanan negara, Hmm. ada keamanan nasional, ada keamanan maritim, keamanan dirgantara, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan energi, keamanan pangan, keamanan siber. Hmm. Loh, kalau semuanya kata keamanan itu Polri, wah ini Polri jadi negara, jadi super body nih, Bung. Hmm. Bahkan melebihi ABRI di era Orde Baru. Ini nggak Hmm. bisa, makanya harus kita kritisi. Nah, jadi eh, kalau dicermati di pasal 30 ayat 4 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 kan jelas sebenarnya secara tegas dan limitatif bahwa kepolisian negara Republik Indonesia itu sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi Ah, keamanan dan ketertiban masyarakat. clear itu ya, Kamtibmas Kamtipmas. Ya, 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 ya. clear, bukan Hmm. yang lain-lain. Hmm. Kamtibmas itu adalah keamanan publik, gitu Hmm. kan? Hmm. Hmm. Keamanan masyarakat dan bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Hmm. Jadi pandangan dalam naskah akademik RUU Polri yang dimunculkan di DPR itu telah melampaui batas, Bung, dan Hmm. fungsi Polri dan ini berpotensi mengambil alih tugas instansi-instansi lain. Nah, ini kan menurut saya harus ditata jangan sampai gol karena ini salah Hmm. bahkan bertentangan dengan konstitusi di pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 ayat 4 itu. Hmm. Nah, tugas Polri dalam hal Kamtibmas kan juga jelas, misalnya penegakan hukum, pelayanan, lalu perlindungan dan pengayoman masyarakat yang hanya merupakan bagian kecil Hmm. dari tugas-tugas keamanan. Sementara di dalam pasal 6 Undang-Undang TNI itu kan juga di situ ada fungsi TNI adalah pemulih pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Nah, jadi Hmm. sama halnya dengan militer di seluruh dunia atau Ya. di dunia manapun. Nah, TNI kita merupakan aktor keamanan. Hmm. Jadi tepatnya keamanan negara. Hmm. Nah, Hmm. kenapa? Karena pertahanan adalah fungsi dalam konteks keamanan negara eh, dan lebih besar lagi dalam rangka keamanan nasional. Nah, Hmm. ini artinya tidak bisa dipisahkan begitu saja nomenklatur pertahanan dan keamanan. Demikian juga di apa namanya tugas Badan Intelijen Negara Hmm. dalam hal keamanan nasional artinya mereka juga aktor keamanan. Jadi aktor keamanan bukan semuanya domain polisi. Polisi keamanannya keamanan ketertiban masyarakat. Ya ini jangan salah diartikan, oh pertahanan TNI keamanan polisi. Waduh, Hmm. repot nih. Ya ini tim Pokja aja bisa salah membuat
membuat apa namanya menerjemahkan eh, undang-undang dasar ini menurut saya Salah, harus. salah atau ada kesengajaan? Nah, itulah Bung, makanya kita-kita ini termasuk yang harus mengingatkan jangan sampai negara ini keliru menjebloskan atau membiarkan saja polisi menjadi negara atau sorry lembaga super body. Nah, Jadi apa nantinya singkatannya orang nggak salah kalau nyebut negara bukan NKRI itu bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia tapi Negara Kepolisian Republik Indonesia. Jadinya kan gitu kalau undang-undangnya. Nah, itu dia. Nah, saya juga jadinya ingat nih, Bung, soal TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri Mhm. sebagai alasan mereka ya menggunakan kata keamanan. Nah, ini juga keliru karena eh, kalau kita membaca TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri yang ditandatangani pada tahun yang sama, maka di situ disebutkan peran Polri adalah tetap hanya dalam hal Kamtibmas dan bukan keamanan dalam arti luas. Nah, ini kok bisa gitu orang yang kerja di Pokja DPR bisa menyelewengkan ini gitu loh, Bung. Ini kalau kita tidak suarakan, wah repot ini, Bung. Nah, Mhm. makanya menurut saya di kedua TAP MPR itu juga sebenarnya sudah tidak berlaku secara hukum karena sudah dicabut dengan TAP MPR eh, nomor 1 tahun 2003 yang menyatakan bahwa TAP MPR nomor 6 dan 7 tidak berlaku lagi dan saat ini Polri sudah ada sehingga dengan sendiri karena kan eh, itu tidak berlaku lagi apabila sudah ada undang-undang TNI dan Polri. Nah, Mhm. itu tadi kan TAP MPR-nya tahun 2000. Undang-undang Polri itu ada 2002 dan undang-undang TNI ada 2004. Jadi Yes. tidak berlaku lagi ya dan tidak bisa dijadikan landasan hukum. Artinya memang Polri hanya bisa merujuk pada Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Polri yang tugasnya memang hanya Kamtibmas dan penegakan hukum serta layanan masyarakat. Nah, kalau tadi ada 3 pasal yang akan direvisi dalam Undang-Undang TNI, nah yang harus direvisi dalam Undang-Undang Polri itu banyak sekali pasalnya, Bung. Mhm. Sekurang-kurangnya dalam catatan saya sekitar 5 pasal, bahkan lebih. Ya, Mhm. misalnya begini, eh, pasal 6 ya, pasal 6 Polri dalam melaksanakan fungsi dan peran kepolisian meliputi teritorial wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah yurisdiksi negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah perwakilan Indonesia di luar negeri, kapal laut berbendera Indonesia di wilayah laut internasional. Wah, ini berbenturan dengan angkatan laut, ya Mhm. kan? Juga misalnya dengan pesawat udara terintegrasi dan berbendera Indonesia. Wah, ini juga berbenturan dengan angkatan udara. Serta misalnya tadi lagi adalah dan ruang siber. Jadi 5 pasal teritori polisi itu tadi, wah luas sekali. Nah, Mhm. ruang siber ini juga bertentangan dengan berbenturan dengan Badan Siber dan Sandi Sandi Negara. negara. Mhm. Bahkan juga dengan Kementerian Komdigi. Komunikasi dan Informasi. Nah, Mhm. nah itu baru pasal 6-nya. Nah, ada pasal 14 juga, misalnya Polri melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengamanan ruang siber. Nah, ini kan juga berbenturan dengan Kominfo, BSSN, dan juga TNI. Karena semua lembaga juga punya cyber kan sekarang Mhm. ini. Mhm. Jadi apa itu cyber menjadi kewenangan polisi sendiri. Nah, eh, eh, belum lagi soal yang eh, pasal 14 misalnya. Mhm. Eh, misalnya gini, dia sebagai
penyidik pegawai gini, Polri melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, penyidik lain yang ditetapkan oleh undang-undang dan bentuk pengamanan swakarsa. Nah, poin ini pasti akan ditolak oleh kejaksaan. Hmm. Karena kejaksaan juga penyidik kan, Ya. kemudian juga TNI kan ada polisi militer Hmm. di situ. Kemudian juga eh, kementerian dan lembaga tertentu karena mereka juga punya penyidik yang tidak bisa di bawah koordinasi Polri. Jadi penyidik di PNS itu, Bung, kan ada penyidiknya. Ya, ada, Nah, ya. itu bayangkan. Iya, banyak sekali kan. Belum Hmm. lagi tadi ya pasal 14 lagi ada penyelenggara segala kegiatan dalam menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Oh, Nah, ya. ini Hmm. berbenturan dengan Kementerian Perhubungan, Perhubungan, Bung. ya, 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 ya. Iya, jadi nggak bisa TNI, sorry, Polri menjadi aktor utama segala permasalahan yang terkait dengan lalu lintas juga gitu. Hmm. Kalau seperti itu ya bubarkan Kementerian Perhubungan, bubarkan TNI, bubarkan Kejaksaan, bubarkan, wah kacau ini Bung. Hmm. Harus dibubarkan semua. Hmm. Nah, juga ada misalnya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Ini artinya kejaksaan nggak perlu ada lagi, KPK nggak perlu ada lagi, TNI juga nggak perlu ada lagi. Nah, ini Hmm. menurut saya kok bisa bisa keliru atau sengaja dibuat seperti ini, saya nggak tahu nih, Bung. Ini Ya, ya. harus ditelusuri lagi. Nah, juga apa namanya, soal kegiatan demi kepentingan nasional. Loh, semuanya jadi tugas polisi. Loh, ini kayaknya semuanya nggak perlu ada gitu, Bung. Makanya Hmm. yang Bung Hersu bilang, negara kepolisian Republik Indonesia ini nggak boleh. Hmm. Nah, sama dengan eh, ada pasal 16 lagi, ruang siber untuk tujuan keamanan dalam negeri. Nah, ini fungsi-fungsi BNPB diambil, Bea Cukai diambil, Badan Pengelola Perbatasan diambil, Hmm. TNI diambil, Bakamla diambil. Wah, ini kacau ini, Bung. Hmm. Hmm. Jadi harusnya kita lebih fokus ke revisi undang-undang polisi daripada TNI yang cuma 3. Polisi banyak sekali. Belum lagi bagian dari rencana kebijakan nasional dalam konteks Hankam Tipmas. Ini juga Intelkam ingin dileburkan tugas dan wewenangnya melebihi tugas dan fungsi Kamtibmas. Loh, ini BIN ini jadi seperti apa? Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis TNI jadi seperti apa? Harusnya fungsi Baintelkamnya itu memang Intelkam Kamtibmas gitu loh. Hmm. Jadi menurut saya kekeliruan-keliruan ini mesti banyak dikritisi oleh kaum akademisi juga civil society. Kita sudah pengalaman bagaimana ABRI waktu itu terpleset hanya karena kepentingan waktu itu awalnya untuk pemberontakan komunis, Hmm. pemberontakan Hmm. DITI, tapi kemudian harus ada masanya. Ini kalau tidak ada masanya, ya itu sama juga mereka jadi negara dalam negara. Ini menurut saya yang tidak boleh terjadi. Begitu, Bung. Ya. Masih banyak lagi. Misalnya juga pemberian rekomendasi pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil atau penyidik lainnya. Ini bertentangan lagi dengan kejaksaan, TNI, kementerian dan lembaga lain yang memiliki personil penyidik. Nah, juga saya kira ada lagi ya soal ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional, keamanan dan kedaulatan nasional. Ini menurut saya Mbak Intel Kampolri mestinya diubah namanya jadi Mbak Intel Kamtipmas, Bung, supaya tidak Hmm. tidak masuk kemana-mana gitu. Mbak Intel, kami kan keamanan loh.
keamanan yang amanah Dan di gitu situ loh. ada kamneknya lagi di situ kan, di bawahnya ada kamnek Nah, di. makanya menurut saya ini yang kalau tidak dibatasi di apa maka dalam pekerjaan nanti itu berbenturan dengan Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Strategis serta intelijen kejaksaan misalnya, intelijen bea cukai, intelijen imigrasi. Jadi yang punya intelijen kan bukan cuma polisi saja. Saya kira itu, Bung, masih banyak beberapa catatan, tapi ini yang mesti kita ingatkan kepada DPR nanti, jangan asal-asalan menggolkan, dan juga jangan sampai ada nantinya eh, titipan-titipan yang berbentuk finansial untuk menggolkan undang-undang ini, dan itu berbahaya sekali menurut saya, Bun. Ya, bayangkan sekarang saja kan polisi itu udah terlampau luas banget ya, bila cakupannya mulai dari administrasi sampai kemudian masalah keamanan ketertiban kan, itu misalnya Iya, urusan urusan STNK, urusan macam-macam, kemudian urusan lalu lintas seperti yang Anda sebut tadi itu ya. Jadi iya, apalagi kalau iya. dengan yang tadi Anda sebutkan tadi itu hampir semua urusan negara ini diambil alih oleh polisi dong kalau gitu. Makanya hampir seluruh gitu loh. Jadi Mm-mm. kalau kita diamkan ini bahaya, Bung. Ini kan masuk dalam prolegnas kali ini. Mm-mm. Jadi diharapkan pada tahun ini goal kan. Mm-mm. Makanya semua mata harus eh, dibuka matanya. Kalau enggak, semua lembaga bisa bubar ini, Bung, kalau semua tugas diambil kepolisian. Makanya menurut saya tempatkanlah misalnya BRIMOB di bawah Kementerian Nah, Pertahanan, lalu polisi konvensional di bawah Kementerian Hukum. Di banyak negara di dunia tuh seperti itu, karena lebih banyak kepada law and order, bahkan banyak negara yang tidak menyebutkan tugas security ya, untuk tugas ya. kepolisian itu, supaya tidak berbenturan dengan seperti misalnya keamanan pantai, ya itu marinir nggak perlu ada kalau gitu, segala macam. Nah, yang kemarin yang sangat terlihat kan sekarang ini soal ditarik ke wilayah politik ya, Bung Ginting. Makanya Iya, kemarin iya. muncul sebutan Parcok itu, dan banyak yang menyebut bahwa partai politik yang terbesar itu bukan PDIP tapi Parcok kan, banyak yang menyebut seperti itu karena peran mereka memang luar biasa pada pemilu dan pilkada kemarin. Iya, kemudian kalau kita lihat ya, misalnya dominasi polisi di dalam Kementerian Dalam Negeri itu, Hmm, Menteri Dalam Negerinya polisi, ya hmm, kan? hmm, Lalu Sekjennya polisi, hmm, Irjennya polisi, hmm. Wakil Menteri kebetulan anaknya polisi juga gitu kan, Wakil Menteri Dalam Negeri. Loh, ini kok Ada gimana staf gitu. khususnya, ada staf khususnya juga polisi ya. Ya. Nah, iya. Belum lagi kan di Kementerian apa Imigrasi ya sekarang polisi, Kementerian Hukum polisi, Wakil Menteri PAN polisi. Jadi memang kalau kita lihat di undang-undang polisi itu tidak menjelaskan, Bung, kementerian dan lembaga yang bisa ditempati polisi aktif di Hmm, jabatan sipil atau hmm, di jabatan di luar polisi. hmm, TNI lebih gentle, Bung. hmm, Jadi hmm, 10 hmm, lembaga. Nah, sekarang masukkan tambahan 5 lembaga. hmm. Nah, polisi nggak ada tuh di undang-undangnya. Hmm. Jadinya Masuk ini yang kemana-mana tapi ya. masuk kemana-mana dengan Iya. alasan, loh, kan kita nggak ada di luar yang 10 itu. Jadi selalu pakai pasal-pasal karet. Nah, Hmm. ini, Bung, pasal karet itu dimasuki polisi sesuai dengan kebutuhan. Nah, Hmm. ini yang menurut saya kita mesti kritisi, karena justru banyak perwira aktif polisi yang menduduki jabatan-jabatan sipil dibandingkan dengan militer aktif di jabatan sipil. Nah, karena itu revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri ini mesti dalam satu paket, termasuk revisi Undang-Undang Kejaksaan misalnya, supaya tidak ada berbenturan. Ya. Nah, ini harus
ya harus misalnya ada yang meneropong, jangan sampai setelah disahkan baru berbenturan. Nah, kalau yang lain ini kejaksaan kan juga sekarang meminta bahwa kami bukan apa namanya penyidik saja, kami juga berhak menyelidiki. Nah, polisi marah juga nih, Bung, kayak gitu. Nah, makanya dalam beberapa waktu yang lalu di era Presiden Soekarno juga akhirnya karena mereka punya kewenangan penyelidikan dan penyidikan, polisi dan kejaksaan dijadikan satu. Ya, ya. Dijadikan satu, polisi di bawah Kejaksaan Agung. Mau nggak nih polisi di bawah Kejaksaan Agung? Atau Pasti nggak pilihan? mau lah. Di bawah Kementerian Dalam Atau Negeri aja pilih. nggak mau, apalagi Kejaksaan Agung. Nah, yaitu tadi juga atau di Kementerian Hukum Ya, ya, karena terkait tugasnya kan sebenarnya lebih banyak hukum. ya. Kalau keamanan dalam negeri juga beda. Kamtipmas itu Kamdagri itu lebih luas dalam negeri gitu kan. Ini masyarakat aja. Jadi nggak bisa juga dia di bawah Kementerian Dalam Negeri nanti merasa bahwa saya di Kamdagri luas lagi, Bung. Ini kan repot merambah kayak gitu-gitu. Saya kira itu kritik kita terhadap revisi Undang-Undang TNI dan terutama Undang-Undang Polri yang apa namanya menyemai memasuki ranah lembaga-lembaga lain, kementerian dan lembaga lain. Nah, saya kira ini Ya. mesti diluruskan, mesti di-stop supaya tidak terjadi yang seperti Bung Hersu bilang, negara kepolisian Republik Indonesia. Nah, kita Oke. tetap dengan satu kalimat negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian Bung Hersu. Baik, terima kasih Bung Slamet Ginting, analis militer dan politik dari Universitas Nasional Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.